Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jihanisa, NPM 215305336. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kurikulum Merdeka bertema IPA dan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum memulai, Ibu mau absensi kehadiran kalian dulu ya. Miftah Wijana Wijaya, hadir Bu. Eka Tiana Putri, Hadir, Bu. Isnawati, Hadir, Bu. Raisa Lestari, Hadir, Bu. Tania Azahra, Saya Ibu. ya baik. Jadi pada hari ini kita belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ada dua topik, yaitu bagian tumbuhan dan fotosintesis, proses paling penting di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Seperti manusia yang mempunyai kedua tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Jadi itu lalu ada yang bisa nggak sih ada yang tahu nggak sih kesamaan dari tumbuhan dan hewan manusia? Sama pengertian, Bu. Betul. Kumpul. Ya, benar banget. Nah, benar banget. Ada yang tahu nggak sih perbedaan hewan, manusia, dan tumbuhan? Belum, Bu. Belum tahu. Belum ya. Jadi Ibu bisa akan menjelaskan. Misalnya manusia kan bisa dapat bergerak, bergerak aktif. Maksudnya tuh dapat berpindah tempat, sedangkan hewan kan juga, tetapi tumbuhan tidak bisa. Lalu kalau bernafas, manusia menggunakan alat nafasnya paru-paru, sedangkan hewan yang ada berbeda-beda, ada yang paru, ada yang pisang, ada yang dari kulit. Kalau tumbuhannya melalui stomata dan lain sel. Lalu reproduksinya, sistem reproduksi manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Kalau manusia terjadi pembuahan sel telur di dalam tubuh ibu, sedangkan hewan yang eksternal ada yang internal. Tumbuhan juga beda, ada yang penyerbukannya di badan air, angin dan sebagainya. Ada juga yang berkelamin ganda. Lalu cara beradaptasinya nih yang beda. Cara beradaptasi manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Jadi ada yang tahu nggak sih apa saja bagian tubuh tumbuhan? Makan. Betul. Makan. Daun. Buah. Bunga. Oke anak-anak, ini contoh dari bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Ada akar, lalu ada daun, ada batang, ada bunga dan buah. Kalian tahu nggak sih fungsi-fungsinya tuh apa aja? Nggak tahu, Bu. Oke, disebutin ya. Akar itu mempunyai fungsi mencari nutrisi atau air dalam tanah yang akan disalurkan ke batang. Jadi dari akar sini ke batang itu untuk mencari akar itu mencari nutrisi untuk disalurkan ke batang. Lalu ada daun mempunyai fungsi untuk fotosintesis, batang mempunyai fungsi sebagai penyalur makanan, bunga berfungsi sebagai penyerbukan memperbanyak tumbuhan sejenisnya. Lalu anak-anak ibu tanya, makanan favorit kalian yang berasal dari tumbuhan tuh apa aja sih? Sayur. Geger. Saya campur. Terong. Wah. Cabai. Oke. Kalian tahu gak sih? Kalian tahu gak sih anak-anak kalau kalian tuh sebenarnya pernah makan bunga, akar dan atau batang tumbuhan? Misalnya bunga itu contohnya brokoli yang ditemukan. Kalau bunga itu merupakan batang
sebagai bahan-bahan perawat rumah, jembatan, dermaga, kapal, lain-lain, dan masih banyak lagi. Lalu sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti karet putih dan jamu tradisional. Nah, sedangkan untuk hewan, tumbuhan itu berfungsi untuk pakan ternak hewan, melindungi hewan dari sinar matahari, tempat penyimpanan air, lalu menghasilkan oksigen sebagai habitat hewan, tempat berkembang biak, dan terakhir tempat hewan bermain. Nah, lalu pada topik selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fotosintesis ya anak-anak. Tumbuhan itu kan pasti melakukan fotosintesis untuk menghasilkan apaan anak-anak? Makanan. Salah. Jangan ngomong salah iya, makanannya. Ayo ada yang bisa tebak lagi? Tumbuhan. Berisi. Bukan anak-anak, kurang tepat. Yang benar itu oksigen. 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 Iya, kalian pada salah. Jadi proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Oleh karena itu, fotosintesis merupakan proses tumbuhan yang paling penting di bumi. Nah, proses pada fotosintesis yang dapat kalian tahu yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan akan menyerap air melalui akar, lalu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Karbon dioksida diserap dari udara melalui stomata. Proses perubahan kimiawi ini terjadi di daun ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Ada yang mau ditanyain untuk materi yang sudah dijelaskan? Tidak. Berarti sudah bisa memahami kan anak-anak? Sudah. Iya, Ibu. Di sini ya Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Jadi tolong kerjain ya anak-anak. Kerjain dengan benar ya anak-anak, gak boleh mencontek. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, baik Ibu. Ambil ya. Ini untuk penilaian kalian pada hari ini anak-anak nilainya. Ibu akan mengoreksi juga salah satu dari kalian ya. Oke, kita koreksi dulu ya Bu anak-anak. Warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil ya, benar nih istilah jawabnya. Lalu proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan disebut fotosintesis ya. Istilah mati udah benar, tinggal Ibu koreksi punya kalian untuk minggu depan. Jadi buat bagikan hasil lembar kalian, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.